Selamat datang di video kelompok 5 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan tingkah laku. Pada proses pembelajaran, teori behavioristik berpusat pada 4 aspek. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Dan yang keempat, karakteristik peserta didik. Dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan behavioristik. Yang pertama, guru harus menyusun materi secara berurutan. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh sebagai pembiasaan kepada siswa sehingga nantinya pembiasaan tersebut menjadi perubahan tingkah laku pada siswa. Yang ketiga, evaluasi berulang. Evaluasi berulang ditujukan agar siswa memiliki perubahan tingkah laku setelah mendapatkan evaluasi. Dan yang terakhir, guru diminta untuk memberikan penguatan pada setiap proses pembelajaran. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berpusat pada peserta didik, yaitu berfokus pada perubahan-perubahan proses berpikir internal yang digunakan untuk memahami dunia eksternal. Dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan yang pertama adalah membuat jurnal harian tentang kegiatan siswa. Yang kedua adalah diskusi dengan siswa. Yang ketiga adalah membantu siswa untuk menemukan solusi baru. Yang keempat adalah siswa diminta untuk berpendapat dan menjelaskan ide mereka. Kemudian yang kelima adalah membantu siswa mengeksplorasi dan memahami ide-ide bisa terhubung. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa tentang menggunakan visualisasi dan permainan dalam penyampaian materi. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan untuk membangun pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme misalnya, guru mendorong inisiatif dan kemandirian siswa. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan waktu pada siswa untuk merespon. Yang ketiga, siswa terlibat aktif dalam dialog dan diskusi. Kemudian, siswa juga didorong untuk berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir, siswa juga terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong untuk terjadinya diskusi. Yang pertama, ada discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan konsep dengan cara menghubungkan pengetahuannya atau pengalamannya yang sudah dimiliki peserta didik tersebut dengan informasi baru. Yang kedua, ada contextual teaching and learning. Dalam model tersebut, materi yang diajarkan akan dikaitkan dengan situasi lingkungan peserta didik sehingga mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada cooperative learning. Pada cooperative learning, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kolaboratif dengan anggota kelompok yang heterogen, sehingga siswa didorong untuk aktif dalam dialog atau diskusi yang dapat membantu siswa untuk mengubah ataupun menguatkan gagasan-gagasan yang mereka miliki. Problem-based learning. Problem-based learning merupakan model pembelajaran dengan cara menggunakan masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Dengan
Dengan menggunakan metode ini, peserta didik mampu dilibatkan dalam proses pengamatan, menganalisis masalah, dan mendorong untuk menghasilkan abstraksi dan kesimpulan dari permasalahan yang mereka hadapi. Project-based learning. Project-based learning merupakan metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Pada metode ini, proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik menitik beratkan pada proses dan hasil produk akhir yang akan mereka hasilkan. Jadi dalam kasus ini adalah Tania itu berumur 7 tahun dan memiliki kemampuan yang rendah. Ditambah lagi kemampuan untuk sukses itu rendah. Maka dari itu kami sebagai guru mempunyai beberapa rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Seperti masalah yang dihadapi Tania yang berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan kemauan untuk sukses rendah. Untuk menghadapi permasalahan yang ada tersebut, kami membuat gambaran rencana menghadapi masalah tersebut, seperti mengajak berbicara dengan dengan Tania secara hati ke hati, yang tentunya dilakukan secara lembut dan penuh kasih sayang, sehingga Tania dapat berbicara dengan nyaman. Dalam pembicaraan tersebut, sebisa mungkin guru dapat menemukan titik permasalahan yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan. Mengenali karakter siswa atau karakter Tania itu sendiri. Dengan mengenal karakter yang dipunyai Tania, maka sebagai guru dapat memahami apa yang menyebabkan masalah tersebut timbul. Samuel, 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai guru, kita dapat memotivasi Samuel dengan cara yang pertama, memberi pengakuan atas usaha yang telah dilakukan Samuel. Yang kedua, membantu Samuel untuk selalu berpikir positif. Dan yang ketiga, membesarkan hati Samuel saat mengalami kegagalan dan menjelaskan bahwa kegagalan merupakan suatu proses. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kami sebagai guru akan mengambil tindakan, yaitu sering melakukan atau membentuk kelompok belajar, sehingga dengan adanya kelompok belajar tersebut akan menimbulkan proses interaksi antara Sandra dengan peserta didik lainnya. Maka proses diskusi tersebut akan menimbulkan beberapa pendapat dan masukan, sehingga mereka akan saling menerima pendapat atau masukan dengan teman satu sama lainnya. Robert berusia 16 tahun. Ia menunjukkan sedikit minat terhadap pembelajaran di sekolah. Saat ini, ia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Ia tinggal bersama bibinya. Sebagai guru, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus Robert. Yang pertama, kita dapat berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui apa yang dirasakan dan apa yang menjadi motivasi Robert memiliki minat yang rendah terhadap sekolah. Yang kedua, kita juga dapat menghubungi pihak keluarga atau dalam hal ini bibi untuk mengetahui latar belakang mengapa minat sekolah Robert rendah. Yang ketiga, kita juga dapat berkonsultasi dengan bapak ibu guru lain serta kepala sekolah lain untuk menyelesaikan kasus Robert ini.